Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saat ini kakak akan melihat dengan lebih jelas fungsi dari anggota tubuh ini. Seperti di judulnya di sini, mengenal anggota tubuh, jiwa, dan raga. Namun untuk perkenalan lebih awal, kita akan mengenal bagaimana kita mengfungsikan tubuh ini sebagaimana fungsinya. Dimulai dari tangan. Tangan dari sini ke sini itu lengan, tangan ini. Namun kita akan membahas secara keseluruhan saja seperti ini. Secara sederhana, yang paling bermanfaat dilakukan oleh tangan untuk menalikan sampul sepatu, tali, rapia. Sampul menyampul digunakan oleh tangan dan itu bermanfaat. Sekarang coba kalian pikirkan, adakah sesuatu yang tidak bermanfaat namun dilakukan oleh tangan? Silakan dijawab. Oke, yang paling sederhana, sampul tali. Bagi yang mengikuti pramuka dan palang merah remaja pasti akan mempelajari bagaimana cara menggunakan sampul-sampul tali variasi-variasinya. Penggunaan tangan selanjutnya yang bermanfaat adalah penggunaan senjata, tongkat. Misalnya pisau, digunakan untuk apa senjata itu? Ya, digunakan untuk memotong bawang, memasak. Tongkat digunakan untuk apa? Kalau di kebun digunakan untuk mengambil buah. Namun ketika di pramuka digunakan untuk baris berbaris, untuk membuat tandu, dan untuk kalau dipotong menjadi kecil dibuat bendera, dan untuk membuat morse. Itulah senjata. Sebagai senjata. Saat tangan ini tidak ada dan tidak difungsikan sebagaimana mestinya, maka kita tidak bisa memakai sampul tali dan tidak bisa memakai senjata. Kalau mau belajar panah, pakai tangan bukan? Nah, itu adalah contoh dari yang bermanfaat. Balik lagi ke pertanyaan yang pertama, ingat-ingat tangan digunakan jika tidak bermanfaat digunakan untuk apa? Apakah kalian pernah menggunakan tangan ini dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Silakan ingat-ingat dan tulis ketidakbermanfaatannya. Kalau yang bermanfaat diingat, kalau yang tidak bermanfaat ditulis supaya menjadi evaluasi dan tidak dilakukan di kemudian hari. Sampul tali, senjata, lalu selanjutnya adalah jari jemari untuk mengetik. Mengetik, menulis. Mengetik itu khususnya, menulis itu secara umum. Menulis. Ketika orang tidak bisa berbicara, ketika orang malu terhadap apa yang ingin dia ungkapkan, maka yang ada alternatif untuk mengungkapkan perasaannya itu dengan menulis. Menulis cerita, membuat komik, menggambar, mendesain itu menggunakan tangan, sehingga tangan ini berguna untuk desain, art, writing, literasi. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh tangan. Umumnya menulis. Dan selanjutnya kalau menulis itu membaca kata-kata, kemudian menikmati kreasi seni adalah menggambar. Menggambar. Mendesain. Nah, kenapa kakak di sini tidak menuliskan beres-beres rumah? Karena beres-beres rumah itu sifatnya khusus, bisa dilakukan oleh mulut, bisa dilakukan oleh kata-kata. Contohnya, bersihkan itu, bersihkan ini, aku memerintahkan dirimu. Nah, itu bisa melewati perintah oleh mulut. Tetapi hal-hal yang sampul tali, senjata, menulis, menggambar, dan mendesain hanya bisa dilakukan oleh diri dan untuk diri. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sampul tali, yaitu pelatih pramuka, yang berhubungan dengan senjata, militer, yang berhubungan dengan menulis sebuah karya, berhubungan dengan gambar, artis,
pelukis, seniman, dan desain itu memiliki derajat yang lebih tinggi, pekerjaan yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setelah kita mengetahui fungsi dari tangan, maka kita akan berlanjut pada fungsi mulut. Kita akan menjawab pertanyaan, hal apa sajakah yang dilakukan secara sia-sia oleh mulut? Ngomong kasar, bicara jorok, bicara berlebihan, bercanda berlebihan, bully, hina, merendahkan, apalagi? Silakan catatkan apa saja yang tidak berguna untuk diucapkan. Dan yang kakak akan tuliskan di sini adalah hal-hal yang berguna untuk diucapkan oleh mulut ini. Oke, oleh mulut tentunya kita bisa melakukan berbagai macam bahasa. Saat mulut ini tidak digunakan untuk banyak bicara dan tidak digunakan untuk mempraktikkan apa yang kita inginkan, yaitu bisa berbahasa asing, berbahasa lokal, dan berbahasa-bahasa lainnya, itu adalah manfaat. Mengucapkan bahasa. Bahasa itu sebagai simbol lisan. Simbol tulisan adalah huruf. Simbol lisan adalah bahasa. Saat manusia bisa berbahasa dengan baik, maka tidak ada yang namanya miskomunikasi. Saat bahasanya kurang baik, maka ada miskomunikasi, dan miskomunikasi itu bisa menjadikan pelajaran untuk dia ke depannya. Dilanjut, apalagi yang bermanfaat dilakukan oleh mulut ini selain untuk membicarakan bahasa? Ya tentunya itu public speaking, berbicara di depan umum. Kalau ini secara bahasa itu bisa face to face, namun secara di depan umum kita harus menggunakan mulut ini dengan jelas, lantang, dan tegas. Mulut bisa digunakan di depan umum. Mulut public speaking, ya. Mulutmu harimaumu. Seseorang akan lebih sakit hati apabila dihina dibandingkan dipukul dengan tangan. Ya itu tadi, yang tidak bermanfaat ketika kita memakai tangan untuk pukul. Namun yang bermanfaat ketika tangan digunakan untuk menolong dan memukul orang yang jahat, tentunya menurut kita. Nah, setelah mulut ini digunakan untuk memakai bahasa yang santun dan menggunakan berbicara yang santun di depan umum, lebih percaya diri lagi, maka selanjutnya yang bisa dilakukan oleh mulut ini adalah memuji. Pujian dilakukan oleh mulut. Orang yang mempercayai keberkahan, maka dia akan bersolawat dalam Islam. Orang yang mempercayai dewa-dewa yang lain, maka ia pun akan memuji dewa-dewanya tersebut dengan mulut. Sehingga apa? Sehingga tidak hanya santun kepada sesama, namun santun kepada Tuhan yang dianutnya masing-masing. Itu adalah guna dari mulut ini. Kita ingat-ingat kembali, apa yang dilakukan oleh kita yang tidak bermanfaat oleh mulut kita itu apa? Apa yang dilakukan oleh tangan kita yang tidak bermanfaat oleh tangan kita itu apa? Selanjutnya adalah kaki. Kaki apabila digunakan untuk main bola, melangkah ke tempat-tempat yang lebih positif, datang pada kerumunan orang yang satu visi dengan kita, itu akan menjadikan kita semangat. Melangkah dengan benar. Langkah kebenaran. Langkah kebenaran artinya kita tahu bahwa tempat itu bagus untuk kita, maka kita akan melangkah. Ini gunanya kaki. Merealisasikan apa yang kita inginkan dengan kaki. Orang yang tidak punya kaki maka dia cyborg, menggunakan kaki robot. Itu tidak apa-apa, yang penting kaki. Langkah kebenaran itu saat kita ingin ke suatu tujuan dan kita tahu itu baik, kita langsung melangkah tanpa ada basa-basi lagi, tanpa ada halangan dan tidak mendengarkan kanan kiri. Maupun itu nasihat atau cacian, kita fokus terhadap apa yang kita tuju, yang kita inginkan. Lebih buruk
adalah ketika kaki ini tidak dilangkahkan menuju kebenaran, yaitu saat kita tahu bahwa di tempat itu bagus untuk kita, tapi kita malas untuk melangkahkan kaki ini dan kita memilih untuk lebih bersenderan, rebahan. Guys, rebahaners. Halo rebahaners sekalian, itu kalau kata di YouTube orang Sunda. Welcome to my channel. No. Langkah kebenaran bagi diri. Kita tahu itu kebenaran, tapi kita malas karena malas itu adalah penyakit bagi diri. Ini penyakit bagi diri itu malas. Malas itu berpusat di kaki, jadi malas kemana-mana. Badan yang bermanfaat apabila dimasukkan 4 sehat, 5 sempurna, gizi-gizi yang seimbang, sayur, buah, banyak minum air putih. Olahraga, sayur, buahan, banyakin minum air putih, istirahat yang cukup, artinya tidurnya jangan terlalu larut dan bangunnya jangan terlalu, mataharinya jangan dulu terbit. Jadi setengah 6 atau jam 5 atau kurang lah. Itu namanya istirahat cukup. Istirahat cukup. Nah, ini berefek pada 20% kesehatan yang ada dalam diri manusia. Ini adalah ikhtiar untuk fisik bagi diri yang melahirkan kesimpulan olahraga. Karena saat kita memakan nasi putih itu mengandung gula dan gulanya itu harus dibakar dengan olahraga. Sehingga satu hari minimal 30 menit olahraga berat dan 1 jam olahraga ringan. Olahraga berat itu yang mengeluarkan keringat dan olahraga ringan itu yang tidak mengeluarkan keringat tapi terjemur sinar matahari. Sehingga olahraga itu wajib setiap hari. Karena kalau tidak olahraga sehari pun, maka gula pun tidak akan terbakar karena kita memakan nasi putih. Berbeda dengan nasi merah. Pikiran, ini ya 20%. Kalau badan yang tidak digunakan untuk kebaikan, artinya dia menggunakan badan ini seenaknya. Makan apa saja, dimasukkan ke dalam mulut dan akhirnya badan yang merasakannya. Kalaulah badan bisa bicara, maka ia akan menolak. Aku tidak mau makan ini. Iya langsung ke sini badannya. Wah, tapi badan tidak bisa apa-apa karena mulut inilah yang berkuasa menguasai badan. Semakin tinggi organ tubuh seseorang, maka ia akan semakin menguasai organ tubuh yang di bawahnya. Artinya apa? Mata menguasai mulut. Kalau mata tidak melihat, maka mulut ini tidak akan bicara. Pikiran menguasai mata. Kalau pikiran ini tidak memikirkan sesuatu yang ingin dilihat, maka mata ini tidak akan melihatnya. That's all of information. Selanjutnya pikiran. Pikiran ini mempengaruhi 80% kesehatan mental manusia. Orang yang sehat tubuhnya, olahraganya rajin, ke gym, push up, berenang, panah, rutin, namun dia mempunyai pikiran iri, dengki, dendam, hasud, takabur, apapun penyakit-penyakit yang ada di dalam diri manusia, baik itu beragama Islam maupun non, berpengaruh pada pikiran. Karena ini bukan ilmu agama, tapi ilmu kejiwaan. Saat jiwa ini tidak stabil, mental ini terganggu, artinya kamu harus ke dokter kejiwaan supaya pikiran kita lurus dan memahami tujuan kita sebenarnya. Artinya apa? Artinya setiap kita datang ke dokter jiwa, mereka mengarahkan kita supaya menemukan jalan kita sendiri. Artinya orang hebat, dia bisa mengobati dirinya sendiri, bisa lebih sadar akan dirinya yang baik itu apa, dan bisa lebih membuka dirinya untuk bisa melakukan sesuatu yang dia rasakan baik. Orang hebat bisa mengobati dirinya,
Tapi kalau sudah berlebihan, maka dia harus diobati oleh orang-orang yang di luar dirinya. 80% pikiran digunakan untuk positive thinking. Karena dendam itu negative thinking, maka orang yang terlepas dari dendam, tubuhnya tidak akan mudah sakit. Dadanya tidak akan mudah sesek, perutnya tidak akan mudah kembung, dan paru-parunya tidak akan cepat rusak. Begitupun dengan ginjalnya. Obat hati adalah obat terbaik untuk badan. Racun hati adalah sesuatu yang berasal dari iri, dengki, hasud, dan yang lain-lain. Jadi pikiran itu maksudnya adalah karakter buruk akan berakibat pada penyakit badan. Jadi penyakitnya di sini tapi dampaknya ke sini. Ada ginjal, usus, ginjal, usus. Boleh kalian wawancara atau tanyakan kepada teman-teman, saudara-saudara terdekat, ketika mereka sakit, kita tanya, karakter apa yang kurang yang sudah kamu nodai? Karakter kamu yang sudah ternodai itu apa? Marah-marah, iri, dengki, hasud? Apa yang kurang? Kalau orang itu terlalu bahagia dan selalu positive thinking, maka penyebab sakitnya hanyalah 20% karena pola hidup makan itu tadi. Lanjut ke jiwa. Jiwa ketika dibilang sakit apabila spiritual, nilai-nilai yang dilakukan secara tanggung jawab ukhrawi akhirat tidak dilaksanakan. Kewajiban sholat, ibadah agama manapun, karena ikrar terhadap sesuatu itu adalah ikrar diri terhadap yang lebih tinggi. Saat mengikrarkan diri, aku akan beribadah, aku percaya dan aku meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, namun tidak melaksanakan apa yang dia ucapkan, dia ikrarkan, artinya penyakit ini bisa ke pikiran. Dari ini jiwa spiritual nih. Saat spiritualnya kurang, maka pikirannya akan terganggu. Saat pikiran terganggu, maka akan berdampak pada badan. Saat badan terganggu, maka kakinya akan melangkah kemana saja. Misalnya mau buka-bukaan, kakinya melangkah kemana aja seenaknya. Dia tahu itu tidak baik, tapi dia akan melakukannya karena dimotivasi oleh adrenalin itu tadi. Saat kaki melangkah kemanapun, maka mulut ini akan berbicara dengan sangat-sangat kasar dan membicarakan sesuatu hal yang bukan tidak bermanfaat lagi, bahkan merugikan. Saat mulut ini merugikan, maka tangan pun akan bertindak, maunya mukul, maunya ngepret, dan sebagainya. Inilah dampak dari ketidaksehatan pada spiritual, berdampak pada jiwa, berdampak pada badan, pada kaki, mulut, dan tangan. Dan yang terakhir, yang paling awal adalah ruh. Masih ini jiwa spiritual, ruh spiritual. Ruh spiritual ini dipakai untuk yang bermanfaat, yaitu doa. Orang yang berdoa, ciri-ciri orang tersebut tidak sombong. Orang yang tidak berdoa, ciri-ciri orang yang sombong. Ada doa, ada dosa. Orang kalau tidak mengakui dosa, tidak mengakui kesalahannya, itu akan sangat berbahaya karena dia tidak akan menyesal dan tidak akan bertobat. Orang yang tidak pernah berdosa, artinya dia setara dengan yang namanya iblis. Iblis tidak merasa bahwa dirinya salah, tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Karena iblis tahu bahwa aku lebih unggul daripada Adam. Sehingga ketika dosa itu diadakan untuk diri manusia, termasuk saya tahu bahwa saya pernah melakukan dosa, akhirnya saya pun sadar bahwa dosa ini tujuannya
adalah untuk supaya kita sadar bahwa kebenaran bukanlah milik kita. Ini adalah dosa. Dosa diperuntukkan untuk mereka supaya tidak sombong. Ini pembahasannya sangat panjang, harus ada kajian khusus untuk dosa ini. Sehingga inilah mengenal anggota tubuh, jiwa, dan raga. Selamat mempraktekkan apa-apa yang ditulis di sini. Kalian boleh mempraktekkan ini dulu. Selanjutnya ketika ini sudah sanggup, mulut, setelah mulut kaki, setelah kaki badan, pikiran. Untuk jiwa dan ruh itu dilakukan hanya untuk orang dewasa yang peduli terhadap dirinya. Ketika kalian belum siap, maka lakukan semampunya dulu. Tangan dulu, ya seperti itulah. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah jam 8 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.